Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi di channel saya, Amar Tutor Ekonomi. Kali ini materi yang akan saya bawakan yaitu ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada mata kuliah pengantar ekonomi makro. Untuk menggunakan materi, kalian bisa melihat di website saya kajianekonomi.com serta di Instagram saya kajian ekonomi. Baik, langsung saja. Hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah makna dari ekonomi pembangunan. Baik, pendapatan nasional atau GDP adalah jumlah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu, di mana nilai GDP ini dapat berubah-ubah sesuai kondisi perekonomian saat itu. Maka, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi terkait dengan konsep pendapatan nasional. Nah, jadi ekonomi pembangunan itu yang akan kita pelajari, bahkan pertumbuhan ekonomi juga, itu sinkron ke pendapatan nasional. Nah, adapun konsep pertumbuhan ekonomi itu, ya, konsep pertumbuhan ekonomi itu berbeda dengan pembangunan ekonomi, namun keduanya saling memiliki keterkaitan. Nah, kalau kita bicara tentang ekonomi pembangunan, kita akan menyangkut ke pendapatan nasional. Begitu juga pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian pembangunan ekonomi bergantung kepada pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi dapat mendorong pembangunan. Dan sebaliknya, pembangunan ekonomi akan memperlancar proses pertumbuhan ekonomi. Jadi hal ini sejalan ya. Ciri-ciri suatu negara itu ketika pertumbuhan ekonominya baik, maka kita bisa melihat pembangunan di suatu negara itu sangat baik. Nah, jika pembangunan suatu negara baik, maka alur atau pemasukan pertumbuhan ekonomi itu maka akan semakin tinggi. Ya. Jadi hal ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dan keterkaitan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi adalah proses bertambahnya pendapatan nasional dalam periode tertentu, misalnya dalam 1 tahun terakhir. Nah, jika pendapatan nasional meningkat, maka digolongkan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga akan meningkat. Nah, kemudian ada pembangunan ekonomi itu sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar pada struktur sosial, ekonomi, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan penghapusan dari kemiskinan mutlak itu menurut Todaro. Jadi kita bisa melihat suatu negara itu memiliki pembangunan ekonomi yang baik jika sosial masyarakatnya juga akan baik, ekonomi masyarakat baik ya, sikap masyarakat, kemudian tidak adanya kemiskinan, nah, semuanya merata, itulah yang dinamakan pembangunan ekonomi. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi sendiri menurut Todaro itu sebagai suatu proses yang mantap di mana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu
untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang semakin besar. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, yaitu LP atau laju pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB tahun sekarang dikurang PDB tahun lalu dibagi PDB tahun lalu dikali 100%. Ya, itu rumus dari laju pertumbuhan ekonomi. Nah, contoh di sini misal GNP suatu negara tahun 2019 mencapai 80.000 M, sedangkan GNP tahun 2020 sama dengan 85.000 M. Ditanya laju pertumbuhannya berapa? Ya. Nah, kalau begini soalnya, ingat ya, PDB dan GNP itu adalah untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Yang membedakan kalau PDB itu ya menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara yang meliputi perusahaan asing di dalamnya. Sedangkan untuk GNP, untuk menghitung pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional, ya, khusus eh, berdasarkan perusahaan negara tersebut. Baik itu perusahaan negara tersebut itu ada memiliki cabang di luar negeri, ya juga dihitung. Bahkan GNP ini tidak memasukkan perusahaan luar negeri di dalamnya. Jadi mutlak ya pertumbuhan ekonomi dari negara itu. Nah, jawabnya yaitu 85.000 tahun 2019 ya. GNP tahun 2020 85.000 dikurang 80.000 untuk GNP tahun 2019 dibagi 80.000. GNP tahun 2019 dikali 100% sama dengan 6,25%. Nah, inilah laju pertumbuhan ekonomi pada soal tersebut. Baik, di sini kita akan bahas teori-teori pertumbuhan ekonomi. Beberapa teori yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh ahli ekonomi dikelompokkan ke dalam beberapa aliran, antara lain aliran historis, berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, beberapa teorinya lebih menyoroti tentang tahapan pertumbuhan ekonomi. Pelopor aliran historis antara lain Friedrich List, ya, Friedrich List, Karl Busch, itu untuk aliran historis. Kemudian yang kedua ada aliran klasik yang menjelaskan faktor-faktor yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Nah, aliran ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, dan Arthur Levis. Kemudian yang ketiga ada aliran modern, menyoroti pada pihak atau pelaku yang dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Aliran ini dipelopori James Keynes dan Schumpeter, ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep pembangunan ekonomi. Menurut Sadono Sukirno dalam bukunya Pembangunan Ekonomi itu adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Nah, menurut Sadono ini, jika pertumbuhan ekonomi meningkat suatu negara tetapi tidak diikuti dengan kesejahteraan masyarakat, itu belum mencapai pembangunan ekonomi. Nah, pada dekade 1970-an, pembangunan ekonomi mengalami
redefinisi, mulai muncul pandangan bahwa tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi bukan lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, melainkan pengurangan atau penghapusan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, dan konteks perekonomian yang terus berkembang. Nah, penggantian atau penyesuaian definisi pembangunan ekonomi ini lebih didasarkan pada konsep redistribusi hasil pembangunan, di mana dalam redistribusi ini harus memperhatikan keadilan yang akan mendorong pengurangan tingkat kemiskinan dan jurang antara orang kaya dan orang miskin. Ya, kemudian ada faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama pastinya sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, politik dan keamanan, dan yang terakhir hubungan dengan dunia internasional. Adapun ciri atau syarat pembangunan nasional, yang pertama ya, bagi pertumbuhan ekonomi cirinya itu dalam pendapatan nasional, kenaikan dan pendapatan per kapita, kenaikan tingkat konsumsi masyarakat, ada sumber daya produksi dan berkembangnya teknologi, itu ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Dan yang pembangunan ekonomi sendiri, yang pertama itu kenaikan dalam pendapatan nasional bruto. Kemudian ada perencanaan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi adalah usaha secara sadar dari suatu pemerintahan untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta mengendalikan perubahan variabel ekonomi yang utama. Misal, ada GDP, konsumsi, investasi, tabungan, dan lain-lain untuk menyelesaikan berbagai persoalan pokok dalam pembangunan ekonomi. Nah, jadi untuk solusi ya, untuk memperbaiki pembangunan ekonomi, pemerintah harus mengendalikan seperti GDP, konsumsi, investasi ya. Itulah strategi kebijakan untuk memperbaiki pembangunan ekonomi. Nah, di Indonesia, upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara menyusun rencana jangka menengah nasional atau RJMN 2020 sampai 2024. Ada 5 tahun. Ini merupakan tahapan penting dari rencana pembangunan jangka panjang nasional, ya RPJN, dibuat di tahun 2005 sampai 2025. Nah, kemudian strategi pembangunan ekonomi yang dapat dilakukan suatu negara adalah strategi pertumbuhan. Di dalam strategi pertumbuhan ekonomi yang menjadi kriteria utama bagi pengukuran keberhasilan pembangunan, sehingga proses pembangunan lebih fokus untuk mengejar pertumbuhan. Akhirnya pembangunan ekonomi akan dinikmati oleh para pemilik modal, tetapi selanjutnya dianggap bahwa hasil pembangunan akan dinikmati pula oleh orang miskin melalui proses merambat ke bawah. Maka tersirat pendapat bahwa ketimpangan atau ketidakmerataan adalah merupakan semacam prasyarat atau kondisi yang harus terjadi guna memungkinkan terciptanya pertumbuhan. Nah, jadi efek dari strategi pertumbuhan akan menyebabkan ketidakmerataan sementara, ya, tapi akan berubah dengan cepat.
Nah, kemudian ada strategi pembangunan dan pemerataan. Strategi ini menekankan peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, melalui penyusunan rencana induk, paket program terpadu oleh pemerintah di mana pertumbuhan dan pemerataan dilakukan secara bersamaan. Dan yang selanjutnya ada strategi ketergantungan. Kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak negara lain. Oleh karena itu, jika suatu negara ingin terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonominya pada usaha melepaskan diri dari ketergantungan pihak lain. Sini ada langkah yang dapat ditempuh di antaranya adalah meningkatkan produksi nasional yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih mencintai produk nasional. Baik, mungkin sampai di sini saja materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.